angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini saya pengen berbincang-bincang atau ngobrol santai sama Kang Rizky. Kebetulan Kang Rizky ini adalah salah satu Kaang dari angkatan 2017 ya Kang? Ya. Selamat sore Kang. Sore. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Pengen nanya, sebelum ke yang lebih lanjut, bolehlah akan ngejelasin, bukan ngejelasin, apa perkenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Isnur Jamil. Saya Kaang dari angkatan 2017 dengan NPM 1706040. Kebetulan saya dipilih karena keterpaksaan. Keterpaksaan. Ya, jadi keterpaksaan kayak gitu. Jadi Sama angkatan gitu ya? iya, sama angkatan. Jadi waktu itu kebetulan kan pemilihan Kaang sedikit ibaratnya tahun ke tahun itu sesuai dengan kebutuhan dan kebanyakan anak-anaknya untuk di angkatan saya itu banyak bercanda, jadi banyaknya seperti itulah. Iya. Mau nanya kan akan ke Kaang ya. Apa sih Kaang itu Kang? Kaang itu ketua angkatan ya. Ketua angkatan, kalau namanya ketua angkatan itu kinerjanya itu sekitar seumur hidup. Untuk jadi Kaang ini sebenarnya gampang-gampang susah. Apanya tuh yang gampang? Untuk contoh ya, Iya. untuk proker kerjanya, Kaang itu ibaratnya penyambung lidah dari angkatannya ke himpunan, dari angkatannya ke prodi. Iya. Jadi penyambung lidah gitu. Itu masalah susahnya di sana. Tapi untuk gampangnya itu, Kaang itu gampang untuk berinteraksi dengan angkatannya ataupun dengan banyak juga relasinya, itu yang terlihat. Terus kalau menurut AA gitu ya, kriteria seperti apa sih yang pantas jadi Kaang gitu buat nerusin mandat? Untuk yang pantas atau enggaknya atau kriterianya itu, pertama itu jadi Kaang itu yang penting satu, Apa tuh Kang? yang penting itu bisa ngobrol gitu. Itu aja. Itu kriteria yang diutamakan gitu. Soalnya kalau Kaang itu bisa ngobrol dan bisa masuk ngobrol kemana aja, jadi gampang gitu untuk berinteraksi. Selain itu Kang? Selain itu mah ya kayak biasalah, yang penting berjiwa pemimpin, amanah, jujur, terus juga ibaratnya yang bisa adil gitu. Kalau masa jabatannya kan di kampus berapa? Untuk masa jabatan Kaang ini Teh Mul ya, misalkan saya terpilih di angkatan 2017. Proker pertama saya biasanya membantu himpunan di acara Mabim dan Pramabim, yaitu untuk pendataan dan sebagainya. Nah, untuk itu untuk proker pertama di tahun pertama. Nah, seterusnya itu saya jadi penyambung lidah, jadi pembimbing angkatan. Jadi ibaratnya jadi lamun disuda itu bahasa lemesnya itu kokolot. Nah, Jadi tempat curhat juga buat anak-anak. ya, jadi tempat curhat juga gitu. Nah, untuk si berapa tahun ngejabatnya itu seumur hidup sampai dia mengembuskan. Sampai lulus atau sampai Enggak, sampai dia mengembuskan napas terakhir ya dia tetap jadi Kaang. jiwa keamangannya harus ada gitu. Iya, soalnya kayak gini Temu. Gimana? Misalkan ada reunian pasti ditanyanya kemana dulu? Kaang. Nah. Iya benar. Itu biasanya ke Kaang, nanti Kaang langsung diobrolin ke angkatannya. Ini ada reunian, ayo datang sini. Kalau ada acara misalkan, ini ada acara sini. Oh gitu ya Kang. Terus tujuan Kaang itu apa sih tuh? Kalau tujuan Kaang sih lebih mengayomi si angkatannya. Ibaratnya jadi Kaang itu ada tujuannya itu untuk mempersatukan. Jadi si Kaang ini sebagai pemimpin harus bisa menyatukan angkatannya. Karena kan kita tahu dari kelas kan beda-beda pemikiran, orang-orang itu nggak bisa disamakan pemikirannya. Nah, si Kaang ini fungsinya itu untuk menyatukan itu. Tadi Kang Jamil mau bicara
tujuan sama fungsi Kang tuh beda apa sama Kang? Saya tuh kurang bingung tuh bedain itu. Sebenarnya sih Teh Mulia itu sama gitu. Oh sama. Bedanya. Soalnya tugas Kang itu kalau disebutkan itu sedikit. Cuman karena jangka waktunya yang lama, ya inilah yang menyebabkan jadi agak sulit. Tadi saya bilang kayak gampang-gampang susah di sini. Oh iya. Terus nih buat tugas Kang tuh ngapain aja Kang selain mempererat antar angkatan? Ya tadi untuk penyambung lidah. Kayak misalkan kayak gini nih contohnya. Angkatan saya kebetulan ada yang mau mengajukan bidik misi misalkan. Nah nanti kan prodi ada info tuh ke saya. Nah, saya langsung di-share ke grup. Nih ada kegiatan ini, ada kegiatan ini misalkan. Terus di himpunan misalkan ada masalah, kalau misalkan ada yang masuk himpunan terus ada kejadian kesalahan misalkan beliaunya keluar atau gimana. Nah nanti si angkatan itu bakal ngobrol, saya mau keluar dari STTG misalkan. Kenapa? Ini ada problem ini. Nah, nanti bisa diobrolkan. Selebihnya masih di tempat curhat untuk Kang. Enak ya? Ya, banyak kenal gitu sama orang, dikenal juga sama orang. Ya itu poin plus. Kalau gini ya, kalau bicara positif negatif, jadi Kang itu banyak positifnya. Iya banyak positifnya, karena gampang gitu nyari relasi. Kalau boleh tahu nih Kang, bisa nggak akan share gitu pengalaman Akang selama jadi Kang gimana? Untuk pengalaman, gini ya Temo, saya pernah pengalaman yang ibaratnya menyenangkan bagi saya gitu, atau poin plusnya jadi Kang. Karena gini gitu, waktu saya terpilih jadi Kang, kebetulan Kang ada Kang dari jurusan lain, dari di STTG kan ada 3 jurusan nih, ada sipil, industri, informatika. Kalau Kang dari informatika saya kan, terus dari sipil itu Ailman, terus kalau dari industri itu kalau nggak salah siapa saya lupa lagi. Saya nggak tahu. Kebetulan tuh kalau ngobrol ya tiga-tiganya karena kebetulan ada yang bucin, terus iya terus ada juga yang ibaratnya Ailman itu jiwa pemikirnya tinggi gitu. Terus saya yang ibaratnya penengah, ada saya bucin juga, saya pemikir juga. Suka ngobrol itu suka gini. Misalkan di jurusan industri ini ada contoh lah, ada yang kita suka gitu. Saling ceng bertiga gitu. Saling ceng gimana ya? Ceng misalkan saya Kiki ada ini nih. Misalnya mau nggak gitu. Jadi nawarin gitu kan. Iya, jadi seperti kayak kemola, jadi bercanda itu di sananya. Terus selain itu juga kita bisa ngobrol juga ke jurusan lain, berbagi ilmu juga gitu. Contoh saya kan ibaratnya saya orang yang dari SMA masuk ke informatika ini niatnya mau coba-coba. Terus saya juga yang ibaratnya polos karena saya dari SMA itu cuma masuk OSIS. Dan di OSIS juga no life lah ibaratnya. Gak hidup. Iya, ibarat gak hidup banget gitu saya. Nama aja gitu ada di OSIS. Cuma numpang nama di OSIS. Oh, iya. Terus pas masuk ke sini saya bingung jadi pemimpin itu kayak gimana. Saya ngobrol ke Ailman, saya ngomong ke yang Kang dari industri. Saya ibaratnya paling gak ada ilmunya gitu. Tapi ketika saya tahu ngobrol sama mereka, saya disuruh katanya, coba aja sini ke kakak tingkat. Ke kakak tingkat pasti banyak ilmunya. Dan saya ke kakak tingkat, alhamdulillah gitu. Pas akhir-akhir, gitu. Iya banyak ilmu yang didapat dan saya malah sekarang bertahan gitu. Alhamdulillah berarti ya. Iya.